Hey yo, what's up everybody? Sebelumnya gua mau ngucapin bela sungkawa kepada para LG fans atas menyerahnya produsen LG dalam persaingan smartphone dunia. Ini sangat disayangkan karena menurut gua produk mereka itu pada bagus-bagus loh dan jadi pencetus perkembangan fitur di gadget-gadget sekarang. Jadi gua coba up lagi nih salah satu rekomendasi smartphone dengan range harga 3-4 jutaan. Ya tentu aja gua pasti pilih LG G8 dong. Gua milih begini bukan karena gua suka sama LG ya. Tapi karena dengan harga segini lu bakal dapetin hal-hal yang mantep banget cuy. Alasan pertama gua pilih LG G8 adalah desainnya. Ya walaupun masalah desain itu tergantung selera, but gua suka HP yang model kameranya ada di tengah kayak begini. Apalagi LG G8 ini kameranya nggak nonjol sama sekali loh. Jadi kayak nyatu gitu sama backdoornya. And this jadi kelebihan tersendiri sih menurut gua. Alasan kedua adalah dari segi material bahan yang dipakai. Gak heran sih cuy, kalau yang namanya flagship pasti dipakein bahan yang paling premium. Begitupun dengan LG G8 ini. Dia pakai bahan dual glass depan belakang dan framenya tuh pakai aluminium cuy. Jadi lebih tegas aja pas lu genggam HP ini. Oh iya, nggak cuma itu, LG juga ngasih proteksi buat kaca depan belakangnya, yaitu Gorilla Glass 5 untuk kaca depannya dan Gorilla Glass 6 di kaca belakangnya. Apa? Masih biasa aja? Oke. LG juga udah punya fitur proteksi tambahan, di antaranya IP68 Dust or Water Resistant up to 1,5 meter untuk 30 menit. Kemudian ada mil STD 810G yang tahan kondisi cuaca ekstrim sekalipun. Alasan ketiga gua pilih LG G8 adalah kualitas layarnya cuy. LG G8 ini pakai panel OLED dan resolusinya tetap tinggi dong, yaitu dengan resolusi 2K. Belum lagi fitur HDR10 yang bikin warna di layar jadi kayak lebih hidup. Dan minornya paling masih pakai refresh rate 60Hz aja, but it's not bad lah cuy. Alasan keempat yaitu bagian jeroannya. Dengan duit 3,5-4 juta aja, lu udah dapetin chipset octa-core Snapdragon 855 7nm. Dan chipset ini pakai pengolah grafis Adreno 640 dengan dukungan RAM 6/128GB. Jadi kalau cuma buat main game-game sekarang ya masih enjoy aja sih. Apalagi cuma bersihin catnya doi, kalau punya. But seriously, walaupun LG G8 pakai chipset 855, bukan berarti LG G8 adalah yang paling kenceng cuy. Karena menurut gua pribadi, LG dari dulu sering banget nurunin performa chipsetnya. Gini, jadi LG tuh kagak maksimalin kinerja dari Snapdragon 855. Gua nggak tahu alasan pastinya, but asumsi gua sih hal ini dilakuin agar konsumsi baterainya jadi lebih awet. Oke, masuk ke alasan kelima. Sektor kamera adalah salah satu sektor yang menjadi keunggulan dari LG G8. Walau bukan yang terbaik di kelasnya, tapi LG G8 sudah cukup superior di harga 3,5-4 jutaan aja. Dengan berbekal triple kamera dan juga ada varian dual kamera, yang mana spesifikasinya bisa lu baca di video ini. Cukup killer kalau lihat dari segi spesifikasi yang ditawarkan. Lalu bagaimana dengan hasilnya? Gua yakin lu gak bakal kecewa bre. Kalau dulu inget banget seri-seri di bawahnya LG G8 itu skin tone-nya cenderung kayak udang rebus. But di LG G8 ini udah gak kayak gitu lagi cuy. Skin tone-nya pas, dynamic range-nya cukup baik, saturasinya agak tinggi tapi gak sampai over.
Oh ya, kalau untuk perekaman videonya LG G8 udah support sampai 4K 60fps, SDR10, dan 24 bit stereo sound recording. Tapi di 4K ini AIS-nya mati, jadi gambar kayak kurang mulus gitu. Oke, ini adalah hasil dari kamera LG G8 di kamera belakangnya dengan resolusi paling tinggi yaitu 4K 60fps. Dan silakan lu nilai sendiri untuk pewarnaannya, kontrasnya, dan saturasinya juga, atau dynamic range-nya juga. Ini gua pakai tangan, nggak pakai tripod dan juga nggak pakai gimbal. Jadi silahkan lu lihat apakah di layar masih stabil atau enggak gitu ya. Karena di layarnya sendiri ini masih cukup stabil. Nggak tahu kalau hasilnya apakah udah stabil apa belum gitu ya. Oke, ini adalah perbandingan hasil dari kamera iPhone XR melawan LG G8 dengan resolusi sama-sama 1080 60 fps. Dan silahkan lu nilai apakah LG ini bisa sanggup melawan iPhone XR. Berbeda dengan kamera belakang yang superior, kamera depan LG G8 justru cenderung biasa aja. Hanya berbekal 8 megapiksel aja, but untungnya kamera depannya memiliki bukaan lensa besar, yaitu f1.7. Tak hanya itu, LG G8 juga udah mendukung fitur TOF 3D f1.4 sebagai depth or biometric sensor. Jadi hal ini berguna banget untuk unlock LG G8 pakai muka di kondisi super low light sekalipun. Halo teman-teman, ini adalah hasil perekaman menggunakan kamera LG G8 di kamera depannya dengan resolusi 1080p 30 fps dengan stabilization yang aktif. Oke teman-teman, ini adalah hasil dari iPhone XR melawan LG G8. Dan menurut lu bagusan mana nih? Apakah iPhone atau LG G8? Nah, untuk masalah baterainya sendiri menurut gua biasa aja sih. Gak boros dan gak awet banget. LG G8 dibekalin dengan baterai sebesar 3500 mAh, yang mana cukup lah untuk seharian. Dalam catatan pemakaian yang biasa aja. Dan tentunya aja LG G8 udah support fast charging 21 watt dan wireless charging 9 watt. Masih belum cukup di situ, LG G8 juga punya fitur-fitur yang penting banget cuy. Misal kayak NFC dan audio jack yang support hi-fi codec. Setelah beberapa kelebihan yang gua sebutin tadi, ada satu hal yang menurut gua kurang oke sih di LG G8, yaitu pada dukungan softwarenya. Yaps, LG G8 sampai saat ini udah pakai Android 10, but itu pun gua udah upgrade secara manual melalui metode flashing. Karena emang kalau via OTA itu lama banget cuy, bahkan gak dapat update. LG user pasti tahu banget sama hal ini. Jadi gua saranin kalau lu punya LG G8 kok nggak dapat update OS, silakan pakai metode flashing kayak yang pernah gua bikin videonya. Cek linknya di pojok kanan atas video ini. Jadi LG G8 ini cocoknya buat siapa sih? Kalau menurut asumsi gua pribadi, LG G8 cocok banget sama lu yang suka sama HP yang fiturnya bejibun dengan harga yang cukup menghibur. So worth it enggaknya ya kembali ke diri lu sendiri sih, kebutuhan lu dan lain-lain. Oke, sekian aja informasi yang bisa gua sampaikan dari LG G8 ini. Gua Ibnu Abasi and see you next time. Boom.